Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000-an di kota Semarang, kota pahlawan dan juga dijuluki kota lumpia. Cerita ini terjadi tepatnya di daerah Semarang bagian selatan, daerah tempat tinggalku. Kenalkan, namaku Bowo. Aku tinggal di Semarang bagian selatan. Saat aku masih kecil, di daerah tempatku masih sepi. Hanya ada beberapa perumahan dan perkampungan warga asli. Sebagian besar kelurahan masih terdiri atas kebun dan tegalan milik warga asli. Di kelurahanku sendiri terdapat 2 kuburan desa atau 2 pemakaman desa, satu besar dan satu lagi kecil. Keluargaku sendiri pernah mengalami kejadian ganjil, yaitu motor mengalami mogok saat maghrib saat melewati kuburan tersebut. Selain mogok, juga tercium bau bunga, tapi kami tetap berpikir positif. Dalam benak kami mungkin ada orang yang baru saja menaburkan bunga. Pagi harinya saat ayahku melewati pemakaman tersebut, ayahku tak melihat ada bunga tabur di salah satu makam itu. Otomatis nggak ada yang menabur bunga sore itu. Lalu berasal dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Sebab bau bunga wangi itu sangat jelas dan terasa tercium di hidung kami. Ada cerita lagi yang dialami oleh salah satu anak tetangga. Sebut saja namanya Agus. Saat itu Agus bercerita kalau dia melihat ada sosok pocong yang membonceng di sela-sela pengendara motor. Saat itu Agus tengah dibonceng oleh ayahnya. Anehnya pocong tersebut bisa berada di antara pembonceng tersebut. Pocong tersebut berada di tengah antara yang di depan dan yang di belakang. Entah bagaimana caranya hal itu bisa terjadi. Saat itu Agus yang masih kecil terlihat sangat ketakutan. Ayah Agus pun bertanya dan kaget, kenapa Agus tampak ketakutan. Agus dengan polosnya menjawab kalau dia melihat ada pocong yang tengah membonceng motor di depannya. Hanya Agus yang melihat pocong tersebut, yang lainnya tidak. Pemotor dan pembonceng yang diikuti oleh pocong tersebut juga tidak tahu dan tidak mengalami masalah apapun. Pemotor tersebut masih saja santai menjalankan motornya, melaju dengan santainya, dan tak terjadi masalah apapun dengan motornya. Sang pengendara tersebut tidak melihat kalau ada pocong telah mengikutinya. Ada lagi cerita lain yang dialami oleh salah satu tetangga juga. Saat itu ia sedang melewati jalan di dekat kuburan tersebut. Tiba-tiba ia melihat seekor ular hitam. Sebut saja namanya Joko. Dengan gerak refleks, Joko pun membunuh ular hitam tersebut hingga mati. Namun keanehan pun terjadi saat setelah ular tersebut mati. Ular hitam itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Untung Joko mempunyai ilmu agama yang mumpuni, jadi dia tidak mengalami gangguan apa-apa. Sebab sudah pasti kalau ular yang dibunuh itu adalah ular jadi-jadian yang tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Karena kalau itu ular asli, pasti masih ada bangkai ularnya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar pemakaman tersebut. Lain lagi cerita yang dialami oleh temanku. Saat itu ia melihat ada kuntilanak makan mie. Temanku pun bertanya pada orang dewasa yang berada di dekat wanita tersebut. Tapi saat itu, temanku tidak menyadari kalau yang tengah makan mie di atas pohon tersebut adalah kuntilanak. Aneh juga, kuntilanak kok makan mie. Ada cerita lagi dari salah satu penduduk desa yang berprofesi sebagai tukang ojek saat itu. Saat itu ia tengah mengantarkan dukun beranak di salah satu rumah warga yang saat itu akan melahirkan. Sebut saja namanya Mas Tono. Saat itu ia tengah mengantarkan Mak Dira, seorang dukun beranak yang tengah membantu proses kelahiran
dari salah satu warga. Dengan santai, Mas Tono pun menjalankan motornya melalui jalan desa, hingga ia pun melewati depan perkuburan desa. Saat itu suasana sepi, hanya suara lolongan anjing hutan dan suara-suara binatang malam yang terdengar bersaut-sautan dari kejauhan. Lampu motor yang agak terang menembus gelapnya malam. Motor pun tetap melaju hingga sampai ke rumah warga tersebut. Tak berapa lama kemudian sampailah Mas Tono mengantar Mbak Dira ke lokasi yang dituju. Dengan segera, Mas Tono pun membelokkan motornya di halaman rumah. Mbak Dira segera turun dan langsung disambut oleh pemilik rumah. Dengan catatan, Mbak Dira segera membantu proses persalinan warga tersebut. Hingga tak lama kemudian terdengar suara tangis bayi. Proses kelahiran pun selesai dan berhasil dengan selamat. Karena hari sudah larut malam dan proses masih membutuhkan jasa Mbak Dira, maka Mbak Dira pun menginap di rumah tersebut. Sedangkan Mas Tono pun meninggalkan Mbak Dira pulang sendirian. Mas Tono kemudian berpamitan untuk segera meluncur pulang, meninggalkan Mbak Dira yang diminta untuk menginap di rumah warga tersebut. Mas Tono pun kemudian menghidupkan motornya, dan segera Mas Tono pun memutar gas untuk meninggalkan rumah tersebut. Dengan pelan sepeda motor Mas Tono pun berjalan menyusuri jalan desa yang sangat sepi itu. Dari kejauhan suara-suara binatang malam terdengar seperti nyanyian malam dalam kegelapan. Mas Tono masih tenang mengendarai motornya. Tak lama kemudian sampailah Mas Tono di jalan di depan pemakaman desa yang terkenal sangat angker itu. Tiba-tiba Mas Tono merasakan bulu kuduk yang merinding di sekujur tubuhnya. Perasaan Mas Tono kini mulai cemas dan was-was. Rasa takut mulai menggelayuti pikirannya. Entah kenapa malam itu ia seperti merasakan akan ada kejadian yang menimpanya. Di saat pikiran Mas Tono kemana-mana dan rasa takut melanda itulah, tiba-tiba motor Mas Tono pun mogok. Ia pun kaget dengan kejadian itu. Seumur-umur dia belum pernah mengalami kejadian motor kesayangannya itu tiba-tiba mati. Apalagi ini mogok di depan kuburan yang terkenal sangat angker dan wingit itu. Sesaat kemudian Mas Tono pun mencium bau wangi bunga yang berasal dari arah pemakaman desa itu. Tambah gusarlah hati dan perasaan Mas Tono. Tiba-tiba Mas Tono dikagetkan dengan munculnya sosok wanita berbaju putih dengan muka pucat dan tubuh yang penuh darah. Tatapan matanya kosong dan terdengarlah suara tawa sosok tersebut. Karena ketakutan itulah, Mas Tono pun berlari sambil menuntun motornya. Ia pun berlari sekuat tenaga. Ia seperti dikejar setan yang seakan-akan selalu ada di belakangnya. Memang, perkuburan di desa tersebut terkenal akan keangkerannya dan terkenal kewingitannya. Karena sudah banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para warga desa di saat melewati depan perkuburan tersebut. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.